Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube SMK FTV di podcast Monkey Ngobrol dengan Anak Farmasi. Baik, kita kali ini kedatangan narasumber nih dari website SMK Muhammadiyah Tanjung Raja dengan Bapak Apoteker Afif Islami, Sarjana Farmasi, Sarjana Hukum Magister. Oke Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Nova. Sehat-sehat selalu. Terima kasih juga udah diundang di podcast ini, podcast Nongki ya. Iya. Jadi di sini ngapain nih kita? Ngobrol ringan. Oh, ngobrol ringan aja ya. Iya. Ngobrol ringan. Kalau yang berat-berat cukup di kelas ya, di lab gitu ya. Kalau di sini kita ngobrol ringan aja. ya. Santai. Jadi seputar apa nih? Seputar apa ya? Seputar tentang apa ya? Seputaran tentang pelajaran farmasi. Tentang pelajaran farmasi. Kali ini kita bahas apa nih? Tentang bahan tambahan pangan. Oh, bahan tambahan pangan ya. Jadi Tapi sebelum itu ya guys ya, perkenalkan ini website SMK Muhammadiyah ya, Tanjung salam Raja. kenal. Namanya itu terkesan singkat, cuma 2 kata, ada Afif, ada Islami. Tapi karena gelarnya jadi panjang itu, jadi nyebutnya itu susah. Jadi buat kalian nih yang nama-namanya pendek, jangan putus asa. Kalian bisa memanjangkan nama, jadi, insya Allah dengan doa ya, dengan doa, amin. dengan belajar kalian bisa memanjangkan nama kalian dengan gelar. Supaya lebih terkesan apa ya, wah gitu. gitu ya. Nyebutnya susah nanti. Enggak juga Pak. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, tema podcast kita pada hari ini adalah bahan tambahan pangan, aman, makanan sehat. Pak, apa sih itu BTP? Bahan tambahan pangan itu apa sih? Bahan tambahan pangan ya. Ini menjadi tema menarik pada hari ini, tema podcast pada hari ini. Kalau bicara BTP berarti kita bicara apa itu pangan. Terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu pangan. Kalau menurut Nova nih, kalau boleh nih Bapak, Wah, kok jadi ditanya? balik bertanya nih, karena kalau terkait pangan kan setiap hari kita akan ketemu itu yang namanya pangan. Kalau menurut Nova deh, nggak apa-apa deh, ini kalau walaupun ini podcast kalian, Bapak juga mau deh bertanya nih terkait pangan itu apa sih? Pangan tuh bahan makanan kan? Bahan makanan. Oh iya. Benar nggak sih Pak? Jadi kalau bicara pangan itu segala sesuatu yang bisa kita makan ya, kita konsumsi ya, baik itu dari hasil pertanian, perkebunan, ataupun peternakan atau perikanan gitu ya, dan segala sesuatu yang bisa diolah dan bisa menjadi bahan untuk kita konsumsi ya, itu kurang lebih ya seperti itulah arti pangan ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan Nova tadi, BTP apa? Bahan tambahan pangan. Jadi kalau BTP itu adalah bahan yang memang sengaja ditambahkan ke dalam pangannya, gitu. Ke dalam pangannya. Tujuannya untuk apa? Ya biasanya tujuannya salah satunya nih, biar pangannya menarik, terus biar pangannya juga awet ya. Contohnya itu apa Pak? Contohnya kalau untuk menarik biasanya pangan olahan tuh, bicara pangan olahan ya, pangan olahan ketika ditambahkan BTP terkait tampilannya ya, biasa dengan ditambahkan pewarna gitu ya. Kalau sekarang kan bicara makanan nih, makanan pempek. Kalau pempek itu biasanya warnanya apa sih, Bapak? Putih kadang. Putih ya. Terus coklat-coklat atau gitu. kecoklatan hitam Abu-abu, gitu ya, abu-abu. Kalau yang agak hitam itu pempeknya pempek kulit ya, kalau bisa kita sebut pempek kulit. Nah sekarang ada loh pempek yang memang warna-warni, ya kan? Ada ya? Pernah ketemu? Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini harusnya dicoba dong, dicari ini. Ada tuh yang jual pempek warna-warni, warnanya merah gitu, warna hijau gitu. Nah itu yang menjadi apa ya? Inovasi dari produk-produk kuliner sekarang gitu. Salah satunya yang ditambahkan BTP tadi supaya lebih menarik gitu. Kalau anak ayam yang dikasih pewarna itu Pak? Oh itu kalau anak ayam dicelupin gitu. Ya, Kan ada kan warna pink. Iya, kan? ya. Kalau itu bukan bahan tambahan pangan gitu, memang iseng ya. Biar menarik juga tadi. Iya. Jadi bicara BTP ya seperti itu. Salah satunya ya pewarna.
Nah, ya, prinsip yang kedua ya, yang kedua, prinsip penggunaan BTP yang kedua adalah BTP itu ditambahkan ke pangan atau produk olahan apapun itu, tidak boleh menutupi kekurangan dari pangan tersebut, atau apa ya, tidak boleh menutupi kecacatan dari pangan tersebut. Umpama nih, dagingnya udah lama, jadi biar tidak kelihatan bahwa daging itu sudah lama, ditambahkanlah pewarna gitu. Atau saya kasih contoh apa ya, mie basah gitu. Mie basah itu kan kurang, kalau lewat dari 24 jam itu akan rusak lah. Nah, makanya ditambahkan pengawet. Nah, terkadang banyak oknum yang memang menambahkan pengawet yang tidak diizinkan untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah formalin ya. Formalin. Jadi kalau ditambahkan formalin ya memang benar jadi awet itu mie-nya. Tapi ya efeknya luar biasa kalau ketika kita konsumsi mie basah beserta BTP-nya ya seperti itu, ya dampaknya pasti akan ada di kesehatan kita. Itu untuk prinsip yang kedua. Lalu selanjutnya adalah selalu gunakan BTP yang memang diizinkan oleh peraturan yang ada itu. Salah satunya untuk masyarakat, untuk kita semua yang menjadi acuan adalah yang pertama itu adalah Undang-Undang tentang pangan ya, tentang pangan. Lalu kedua ada peraturan Badan POM, ya BPOM nomor 11, tahunnya lupa saya. Ya di sana juga akan ada ketentuan berapa sih batasan kadar BTP yang boleh digunakan gitu. Jadi seperti itu. Lalu prinsip berikutnya adalah kalau mau menggunakan BTP yang memang diizinkan, selalu cek nomor izinnya. Jadi BTP itu punya izin juga, izin edar, tentu saja dari Badan POM, ya, dengan notifikasi apa ya, ada kode MD atau ML gitu. Itu dari Badan POM. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi saya sih menyarankan untuk kita semua, untuk masyarakat juga, selalu gunakan BTP dengan baik, dengan bijak gitu. Terus pantau terus atau lihat terus izin edarnya, apakah ada atau tidak ya. Itu saja sih prinsip gunanya. Terus kalau untuk BTP sendiri, apakah ada pengelompokan, misal untuk apa ya, ini ya pengelompokan bahan jenis-jenisnya ya, ya. Atau ya jenis atau pengelompokan dari BTP ya, tadi juga sudah kita singgung beberapa ya. Kalau mau detailnya bisa lihat di peraturan Badan POM nomor 11 itu, apa saja sih yang termasuk dalam BTP yang memang diizinkan dan pengelompokannya. Tapi secara singkatnya saya akan sebutkan beberapa lah ya. Kita juga tadi juga sudah saya tanyakan, kalau Nova bikin kue atau bolu ya, itu pasti ada bahan tambahan yang dimasukkan ya. Ya bisa jadi itu sebagai anti kempal. Anti kempal itu ya untuk pengeras atau apa ya, membentuk produk gitu. Lalu ada anti buih ya, ada antioksidan supaya tidak cepat rusak gitu, ditambahkan antioksidan, ada pemanis, ada pewarna gitu. Lalu ada pengawet ya, masih banyak pokoknya. Pengawet juga ya tentu saja yang memang diizinkan ya. Kalau yang tidak diizinkan adalah ya seperti formalin gitu. Formalin juga tidak boleh dipakai gitu. Lalu ada lagi ya kurang lebih seperti itu. Kalau mau detailnya saya juga tidak begitu hafal di ini.
karena banyak pengelompokannya. Yang jelas memang patokannya ya kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Bahkan sekarang juga antibiotik pun dipakai. Gitu. Salah satunya adalah chloramphenicol. Chloramphenicol juga dipakai, bahkan sekarang oleh oknum dipakai juga untuk apa ya? Untuk perikanan. Ya. Jadi ikan itu dikasih antibiotik supaya tidak sakit, gampang sakit gitu. Tapi kita tahu antibiotik ya bukan penggunanya seperti itu. Ya. Antibiotik adalah untuk infeksi, gitu ya. Infeksi bakteri yang tentu saja penggunanya untuk kita manusia harusnya melalui resep dokter, gitu. Tidak dipakai bebas seperti itu, apalagi disalahgunakan seperti itu. Oke, gitu. Oke Pak, kita menyimpang sedikit nih. Sedikit aja ya? Iya, enggak terlalu dalam. Sedikit aja, di pinggir-pinggir aja. Iya. Jadi kan, kalau di sini kan Bapak sebagai capsek ya. Iya. Kalian bisa lihat sendiri guys, masih muda. Oh iya? Masih muda ya. Perasaan udah. Kalau umur mungkin berapa ya? 2 kalinya kalian ya? Kalian berapa nih umur? 15. 15. Oh, 3 kali, hampir 3 kali lah ya. 40. 40. Iya, serius. Betul. Bapak kelahiran 83. Iya, 83. Tapi bukan berarti kita membahas BTP Bapak pakai pengawet ya, nggak tahu juga. Enggak. Ya, Bapak, iya, Bapak. Enggak. Jadi ini di luar ini ya. Kalian kagetnya beneran ini. Ya, jadi Bapak kelahiran 83. Ya. Bulan Juli. Ya, kelahiran 83, lahir di Palembang. Jadi, iya. Sumpah, aku kira tuh kayak umur 30. Oh gitu. Ya, kalau untuk semangat mungkin masih lah ya. Kalau umur, kalau bicara umur kan itu bicara. Udah mau masuk setengah abad guys. Iya. Sudah tua juga. Rahasia awet mudanya itu apa? Iya Pak, rahasia awet mudanya itu. Rahasia awet muda. Jadi kerasa tua nih Bapak ya. Kalau bilang rahasia awet muda berarti kerasa tua dong ini. Sebenarnya rahasia supaya memang terlihat ya nampak tidak berumur itu adalah hindari stres yang pertama. Ya. Jadi kalau yang pertama kalau buat Bapak sih dari seorang apoteker. iya, walaupun dengan untuk kalian juga dengan padatnya jadwal kalian belajar, padatnya dengan jadwal kalian kuliah praktikum ya sebaiknya hindari yang namanya stres. Silakan jalani aja dengan memang benar-benar yang pertama itu harus ikhlas lah, jalani dengan ikhlas. Kalau memang jalannya ikhlas ya insya Allah ya tidak akan ada stres di situ. Tapi kalau kalian nggak ikhlas menjalani belajarnya, prakteknya, ya tentu saja akan stres. Gitu juga Bapak, terus kerjaan ya dengan banyak kerjaan, dan di sini juga di sekolah ini juga diposisikan yayasan sebagai diamanahkan sebagai kepala sekolah juga Bapak jalani ya sangat dinikmati lah ya, karena ketemu dengan anak-anak didik, dengan siswa itu luar biasa. Padahal sebelumnya nggak pernah terlintaskan bahwa pengen jadi guru apalagi. Dosen juga kan? Ya, di luar juga saya juga diundang menjadi dosen luar biasa ya. Hanya dosen-dosen terbang lah ya. Terbang ngajar mahasiswa. Ya, kalau dulu nggak pernah terbayangkan mau seperti itu. Walaupun memang orang tua dua-duanya ayah ibu juga guru. Tapi ternyata akhirnya kesasar jadi guru, kesasar jadi dosen. Iya, dosen terbang itu bukan berarti dosennya punya sayap, enggak. Ini dosennya ya kapan dibutuhkan untuk ngajar di kampus ya diundang, kalau enggak ya enggak ngajar gitulah.
istilahnya seperti itu sih, dosen tidak tetap gitu. Jadi seperti itu. Memang kalau karir ngajar tuh ya nggak ada backgroundnya untuk ngajar. Kalian tahu sendiri ya, background bapak juga apoteker. Tapi apoteker juga memang harus bisa menjadi guru. Gitu. Untuk kalian memang yang insya Allah besok-besoknya mau jadi apoteker ya juga harus bisa jadi guru. Gitu. Terus ini Pak, katanya Bapak tuh bertanggung jawab di klinik kecantikan. Gitu. Iya. Apakah benar? Apakah cuma gosip? Ya, untuk praktik memang apoteker itu diizinkan untuk praktik di 3 tempat. Ya, yang pertama memang Bapak praktek di apotek saya sendiri. Apotek kalau dulu ada beberapa ya. Kalau sekarang fokus di satu apotek. Terus yang kedua prakteknya juga di puskesmas ya. Yang ketiga ya betul tadi pertanyaannya apakah memang Bapak juga praktek di klinik kecantikan ya? Saya juga praktek di klinik kecantikan sebagai penanggung jawab kefarmasian di sana gitu. Kenapa nih? Oh enggak, karena saya nggak pernah pakai itu, nggak pernah pakai yang namanya skincare itu nggak pernah pakai. Intinya nggak usah gampang stres lah. Ya, kalau ngejalani hidup tuh ya jalani aja lah dengan ikhlas. 30-an. 30 ya? Iya memang. Malahan ngira belum sampai 30. Iya memang. Iya ya, tampilannya seperti itu ya. Alhamdulillah kalau memang tampilannya dilihat seperti itu. Tapi kalau secara hitungan nominalnya, numeriknya, ya memang tidak bisa bohong. 83 sampai dengan detik ini 2023 ya 40 gitu. Iya benar. Iya, mungkin memang sama dengan orang tua kalian. Memang orang tua kalian tuh mungkin seumuran dengan Bapak. Masih nggak percaya. Kayaknya tidak menyangka. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih. Tips aman itu untuk memilih pangan maupun obat-obatan itu apa? Oke, pertanyaannya bagus loh Pak. Untuk tips bagaimana sih tips dalam memilih pangan atau produk pangan atau obat-obatan yang aman ya. Tipsnya saya ambil dari sumber dari Badan POM ya. Iya. Cek klik KLIK. KLIK. Iya, cek klik. Selalu cek klik. K yang pertama itu adalah kemasan. Ya. Jadi ketika kita membeli suatu produk pangan atau obat-obatan, selalu biasakan untuk cek kemasan. Seperti apa? Kemasan itu harus dalam keadaan baik. Karena kalau kemasan produk pangan atau obat-obatan kemasannya baik, insya Allah isinya pun akan baik. Gitu loh. Umpama nih Nova disuruh ke warung sama ibunya untuk beli sarden, tahu sarden ya? Tahu. Sarden, tapi kemasan kalengnya dalam keadaan penyok atau kena benturan gitu kan, kena benturan. Nah, otomatis isi di dalam kemasan kaleng tersebut tidak ada jaminan masih dalam keadaan baik. Jadi memang yang pertama harus kita perhatikan adalah kemasan. Lalu ada L itu adalah label. Selalu biasakan cek label pada kemasan. Apa yang dicek? Oh ya, komposisi, mereknya, lalu mungkin kadaluarsanya juga ya. Itu selalu biasakan untuk cek labelnya. Lalu berikutnya adalah I ya. KLI. Nah, I di sini adalah izin. Ada nggak izin edarnya? Kalau dia produk pangan rumahan, ada nggak izin
edarnya berupa apa? PRT. Kita juga di sekolah kita ada ini ya, ada produk ya Ada yang produk sudah ada PRT-nya. Salah satunya adalah spicy kopi nih. Spicy kopi ini sudah ada PRT-nya, bahkan sudah ada sertifikasi halal ya. Satu lagi mungkin habis ya produknya adalah Zinger, itu wedang jahe, itu juga ada PRT. Nah, untuk produk olahan rumah tangga itu harus ada izin edar dari PRT. PRT dari Dinas Kesehatan ya. Lalu kalau dia berupa BTP atau produk-produk lainnya atau obat gitu, itu harus ada izin dari Badan POM, izin edar dari Badan POM. Jadi itu I. Jadi pertama tadi K, L, I. Selanjutnya yang terakhir adalah K lagi. K di sini adalah kadaluarsanya. Nah, selalu biasakan cek kadaluarsa dari produk pangan atau obat yang akan kita konsumsi. Kalau sudah 4 tips ini sudah kita laksanakan, insya Allah pangan ataupun obat-obatan yang akan kita konsumsi itu akan insya Allah terjamin keamanannya. Mungkin itu tips singkatnya ya. Biasakan cek klik. Cek klik. Iya, Jangan lupa klik cek di situ. klik. Iya. KLIK. KLIK. K tadi apa Pak? K pertama adalah kemasan. KLL L labelnya. I izin edar. edarnya. K terakhir adalah kadaluarsa. Kadaluarsa. Iya. Itu saja. KLIK, jangan lupa dicek. Iya. Bisa dicek lewat apa Pak? Oh ya, cek klik BPOM itu ada aplikasinya di Play Store, bisa di download atau langsung di apa namanya di internet langsung di websitenya Balai POM. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama hari ini. Pak. Iya. Sudah bisa hadir nih di podcast Nongki. Iya, terima kasih juga Iya, sudah Pak. diundang ke podcast kalian. Iya. Ya, saya harap juga acara ini atau konten ini atau media ini bisa bermanfaat untuk kalian, juga bermanfaat juga untuk masyarakat ya. Iya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya mereka dapat belajar bersama-sama dengan kita ya. Bisa belajar dari seorang apoteker nih, apoteker Apip Islami. Nggak tahu panjang. Tapi insya Allah tidak hanya saya yang akan hadir di sini. Mungkin silakan kalian undang narasumber yang lebih kompeten lainnya. Nanti mungkin nanti juga ada. Insya Allah nih ke depan ada guru besar juga akan datang ke sini ya. Silakan ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi dari SMK FT. Oke, saya akhiri. Nasrum minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.